Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Madrasah Jateng, TV-nya orang Jawa Tengah. Hari ini adalah hari yang berbahagia karena tentunya hari istimewa untuk 40 kepala madrasah yang terpilih untuk bisa mengikuti pelatihan kepala madrasah swasta proyek Realizing Education Promise atau Madrasah Education Quality Reform kerjasama Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Kegiatan pelatihan kepala madrasah yang didanai oleh Bank Dunia ini tentunya hanya diberikan satu balai diklat untuk satu program, dan untuk Jawa Tengah diberikan kepada Kabupaten Pati karena memang jumlah madrasah yang ada di Kabupaten Pati adalah yang terbanyak dibanding dari kabupaten lain. Maka dari itu langsung saja kita ikuti acara pembukaan. Semarang. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati. Yang kami hormati Kepala MA FTS MI se-Kabupaten Pati. Tiada lantunan kata yang paling indah kecuali ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istasnun fatufa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa huwa naimun fa asbahat kas-sarim fatanadaw musbihin an yudu 'ala harsikum in kuntum salimin. Sadaqallahul adzim. Nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, yang saya hormati Bapak-bapak Ibu perwakilan dari Pusdiklat Jakarta, yang saya hormati Mbak Uun, Bu Kasih, dan teman-teman panitia dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, Ibu Wijaya Eswara, yang saya hormati Kepala Man 1 Pati, serta bapak-bapak, ibu-ibu peserta pelatihan kepala madrasah swasta yang berbahagia. Pertama sekali, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan, yaitu untuk berbuat sesuai dengan tusi kita masing-masing, dan mudah-mudahan diklat yang kita rencanakan pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 27 sampai tanggal 1 Desember, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada yang kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama tadi matur Pak Kepala Balai bahwa pada siang hari ini Pak Kepala Kantor tidak bisa menghadiri acara ini karena memang ada kepentingan, sehingga tadi pagi pas saya ada di Mall Pelayanan Publik dengan
rombongan Forkompimda kami di BA untuk mewakili acara pada pagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, kami atas nama kantor mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama kepada Pusdiklat dan yang kedua kepada Balai Diklat Semarang karena Kabupaten Pati diberikan jatah untuk mengikuti pelatihan kepala madrasah swasta. Informasi yang kami terima se-Indonesia insya Allah hanya 10 ya, hanya 10 dan di Semarang ya, dan di Semarang satu-satunya ini di Pati. Nah, ini perlu kita apresiasi, perlu kami berikan ucapan terima kasih Pak. Jadi menurut kami ini cocok sekali Bapak dan Ibu adanya pelatihan kepala madrasah ini. Karena sebagai gambaran Pak Kepala Balai bahwasanya di Pati ini paling terbanyak ada lembaga madrasah se-Jawa Tengah Pak. Jadi kalau kami hitung di RA itu ada 220-an Pak. MI 218, kemudian MTS itu ada 136 dan madrasah aliyah ada 64 lembaga. Jadi sekitar 630 lembaga pendidikan agama di bawah Kementerian Agama Pak. Jadi alhamdulillah sekali kami diberikan kesempatan untuk teman-teman ini bisa mengikuti kegiatan tingkat kepala madrasah ini. Karena kami menyadari Bapak dan Ibu bahwasanya roda ataupun kemajuan madrasah berdasar survei maupun berdasar realitas ini sangat ditentukan oleh figur-figur kepala madrasah Pak. Sangat ditentukan. Jadi madrasah itu kinerjanya biasa, kinerjanya bagus atau bahkan kinerjanya merosot, ini sangat ditentukan oleh leadernya, yaitu kepala madrasah Pak. Oleh karenanya harapan kami yang pertama atas nama kantor, mari kita ikuti Bapak dan Ibu. Kesempatan ini tidak dimiliki oleh yang lain Pak. Ya, mari saya bisa menyampaikan kerja keras ini terbukti Pak. Ini terbukti. Jadi terbukti bagaimana, saya ambil contoh saja. Bagaimana guru-guru yang menerima TPP ini ketika melaporkan pekerjaannya, ketika melaporkan hasil pekerjaannya sehari-hari masih sangat perlu kita tingkatkan Pak. Ini kurang adanya kerja keras Bapak dan Ibu. Ini kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu yang terakhir ini tugas panjenengan itu adalah menciptakan prestasi madrasah. Ini alhamdulillah Bapak dan Ibu untuk KSN kemarin yang terbaik itu Jawa Tengah Bapak. Dan juga alhamdulillah Pati banyak yang mendapat prestasi baik di KSN maupun yang di lain-lain Pak. Jadi makna prestasi ini Bapak dan Ibu itu satu sisi saja. Satu sisi itu adalah pada aspek muridnya Pak. Itu satu. Muridnya insya Allah kalau murid itu ya bisa dikatakan skenario-nya itu adalah guru Pak. Jadi yang kedua itu adalah bagaimana Bapak dan Ibu ini sebagai kepala madrasah itu bisa menciptakan seorang guru yang betul-betul berprestasi Pak. Karena apa Pak? Di PMA 458 ya Pak ya. Di PMA 458 itu tentang kepala madrasah itu jelas Pak. Bahwasanya Bapak dan Ibu itu sudah tidak boleh masuk kelas Pak. Ya, tidak boleh mengajar Pak. PMA 58 itu Pak yang diperbarui nomor 42 itu Pak. Panjenengan tidak boleh mengajar Pak. Hanya manajerial saja Pak. Nah, ini juga kritik untuk teman-teman. Kami juga masih menemukan Bapak dan Ibu, masih menemukan kepala madrasah masih mengajar di tempat yang lain malah. Padahal tidak seperti itu Pak Berhad ya. Tapi ini jenengan tidak masuk di kelas itu adalah bagaimana panjenengan itu mendampingi, bagaimana panjenengan itu mengedukasi, bagaimana panjenengan itu mengevaluasi kinerja yang ada di madrasah itu Pak. Ini jadi prestasi murid, prestasi guru, dan prestasi yang lain-lain Pak. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu kami pesan bahwasanya
yang namanya kepala madrasah, apalagi yang ada di bawah Kementerian Agama itu, lembaga itu, maka yang paling harus kita junjung tinggi itu adalah satu keteladanan, Bapak dan Ibu. Ini keteladanan, Pak. Di mana-mana kami sampaikan bagaimana kita itu bisa menampilkan keteladanan, baik itu di lingkup madrasah maupun di lingkup masyarakat. Kemarin Bapak dan Ibu, kami menemui bahwasanya mengapa madrasah ini ya, mengapa madrasah ini tahun ini nyuwun sewu muridnya kurang, Pak. Ya, kemudian saya ajak diskusi, Pak. Saya ajak diskusi. Wakil kepalanya, kemudian bagian humas dan lain sebagainya kami ajak untuk diskusi. Padahal itu madrasah yang dulunya bagus banget. Semarang sekaligus dimohon berkenan membuka acara pelatihan pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ansori dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang hormati Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pati, hormati Ibu Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Keagamaan Balai Diklat Keagamaan Semarang, Mas Rangga dari Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Keagamaan Balai Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Jakarta, Ibu Budi Lestari selaku Widya Suara yang akan nanti menemani bersama Bapak Ibu selama 5 hari ini, panitia dan para peserta yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya pada sore hari ini, di hari yang mulia, hari Jumat, kita mengawali hari ini dengan kegiatan yang insya Allah membawa keberkahan dan membawa kemanfaatan serta kemaslahatan untuk umat. Semoga dengan pertemuan ini kita akan dapat lebih baik, lebih hebat, dan lebih bermartabat. Salawat salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat para keluarganya. Semoga kita sebagai umatnya yang melaksanakan sebagian, mungkin malah baru sedikit dari tuntunan beliau, diperkenankan pada yaumul kiamah nanti mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kemenag Kabupaten Pati, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pati yang dengan sangat cepat panggil mohon waktu untuk melaksanakan kegiatan ini dalam hitungan beberapa jam. Dalam beberapa jam. Ini adalah excellent, mumtaz, satu keistimewaan, satu prestasi, inovasi, tapi bukan tidak berhitung. Inovasi dalam kecepatan merespon perintah amanah dari Kementerian Agama. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih, dan saya bicara dengan Bu Kasih. Kalau udah kayak gini nih, kalau pakai prosedur normal malah nggak jadi. Jadi pakai prosedur yang tidak normal aja. Cari yang sampai kira-kira diperintah gelem, ditokso dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya bisa siap. Udah cari yang masih ada hubungan emosionalnya. Tanah kelahiran. Yang ada emosionalnya ya yang punya wilayah di sini, yaitu Bekasi. Nah, ini adalah satu manfaat yang harus kita petik, yang kita syukuri, bahwa dengan silaturahim, dengan menyambung hubungan batin, insya Allah akan membuahkan satu rizki,
Salah satu rizkinya adalah kita dapat bersama-sama di forum ini. Rizki akan menambah ilmu, menambah persahabatan, menambah diskusi, dan juga rizki material juga. Karena kegiatan ini dibiayai dengan angka kurang lebih 200 juta rupiah. Alhamdulillah. Silaturahim dengan sekejap saat itu dapat 200 juta. Hanya 200 juta itu angkanya saja, karena akan diberikan dengan dalam bentuk ilmu. Selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih kepada Mas Rangkit. Sedikit forum-forum pertemuan rapat-rapat secara langsung. Pembinaan dari Kanwil, dari Kepala Kemenang, nanti akan banyak dengan telekonferensi, dengan Zoom. Nah, kalau kita tidak familiar dengan Zoom, kita akan ketinggalan. Lalu tanya ke temannya akan berbeda dengan mendengarkan langsung. Jadi itu pertama, Bapak Ibu adalah sebagai administrator harus berubah. Kalau kemarin kita mengandalkan kepada TU, kepada guru yang lain, hari ini kita mendapatkan suntikan, yaitu Bapak Ibu harus dekat dengan teknologi informasi. Karena itulah yang akan menjembatani kita memodernisasi organisasi, memajukan organisasi, diantaranya difasilitasi dari ini. Rasulullah pernah bersabda, "Adibu awladakum," didiklah anak-anakmu dengan renang, dengan naik kuda, berpacu kuda, kemudian memanah, karena dia akan hidup di zaman yang bukan zaman saat itu. Ini tercermin dari kita sekarang. Kita harus menguasai teknologi, karena teknologi hari ini akan ketinggalan dengan teknologi 2021. 2001 akan maju lagi, beda lagi dengan 2022. Kalau kita sekarang tidak dekat dan tidak rajin mengupdate informasi dan teknologi, kita akan ketinggalan jauh sekali. Rasulullah sudah wanti-wanti, belajarlah hal-hal yang update, karena yang update pun nanti akan ketinggalan. Itu penting, karena dengan teknologi itu akan menjadi hal yang mudah dan akan mendukung kinerja kita bersama. Zaman begitu cepat berubahnya. Kalau dulu kita sekolah, kemudian kita ketahuan bahwa HP itu dirazia, tangkap, tes pulang. Sekarang malah kalau anak sekolah nggak pakai HP malah jadi salah, karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran. Nah, dulu kita sholat, kalau dekat-dekat, kalau kita nggak mau, kalau jauh sudah dekat ya, kan itu sawu sufufakum, dekatlah, uruskan sahmu. Dulu harus rapi, sekarang mendekat malah sudah berjauhan. Sebegitu cepatnya perubahan zaman, perubahan yang terjadi. Kalau dulu harus ujian. Kemarin adalah ujian calon kepala madrasah 105 orang. Dengan segala macam aktivitas dan kesibukan, kami harus mempersiapkan di sini. Nah, konsekuensinya berarti hari pertama ini dengan tambah waktunya sampai jam 12 malam nanti. Yes. Yang penting jangan udah lapor kepada istri, kepada suami bahwa saya akan menuntut ilmu di Manpati. Jadi selama saya 5 hari tolong jangan WA saya kecuali saya kabari dulu untuk dijemput. Mohon dimaklumi, dan nanti akan membersamai menemani Bapak Ibu adalah WI kita, Ibu Budi Lestari. Saya kira itu Pak Ibu, Bapak Ibu dan para pejabat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. Marilah kita awali forum yang penuh dengan keberkahan ini dengan niat yang tulus ikhlas. Kita adalah dalam rangka menuntut ilmu. Rasulullah sudah menjanjikan, man salaka thariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Satu upaya, satu ikhtiar dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mengganti upaya jerih payah kita ini dengan surga. Surga itu kan masih jauh, masih lama. Bukan masih lama ya, masih lama. Kalau Bapak ingin cepat tahu surga ya,
sebentar lagi bisa juga. Tapi kalau bisa masih lama lah, kita masih belum punya bekal. Nah, surga dalam konteks yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang ada nilai plusnya, satu penghargaan, satu apresiasi. Mari kita niatkan menuntut ilmu ini adalah semata-mata karena Allah. Allah pasti akan memberikan imbalan. Nggak tahu imbalan seperti apa, kita pasrahkan, yang penting kita berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Demikian, marilah kita buka latihan kepala madrasah. Saya nggak menyebut swasta ya, kepala madrasah saja. Jadi saya tulis sudah tahu gitu. Kepala madrasah, karena awalnya madrasah juga swasta semua dulunya, kemudian bertahap menjadi area negeri. Kepala madrasah di lingkungan Kemenang Kabupaten Pati, dengan menuju Allah, kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim